Anda kembali di News Malam pemirsa. Media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar di Kota Bandung yang mematok tarif parkir Rp200.000 ke pengendara mobil. Dalam aksinya pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan korban. Parkir gitu. Ayo 200.000 sok. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok loba ngatur ieu, mana asup ka daerah orang. Ya bisa gitu lah Kak, kayak peraturan oge atuh. Justru itu peraturan teu urang. Inilah aksi premanisme seorang lelaki diduga juru parkir liar yang meminta biaya parkir kendaraan sebesar Rp200.000. Dengan nada lantang, sang juru parkir liar menuding kendaraan tersebut parkir di wilayahnya dan harus mengikuti aturan yang ia terapkan. Bahkan ia mengancam akan membuat mobil sang perekam lecet jika menolak permintaannya. Orang bertanggung jawabnya mau mobil mana lecetnya. Baik. Mendapati laporan tersebut, Wali Kota Bandung melalui PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Asep Koswara, meminta pelaku segera diamankan. Kami lagi menelusuri dan mencari di mana lokasinya dan siapa pelakunya, agar membuat efek jerah bagi pelaku-pelaku yang merugikan orang lain. Itu salah satunya. Karena itu salah satunya adalah bentuk dari premanisme. Sesuai peraturan Wali Kota Bandung nomor 66 tahun 2021, tarif layanan parkir untuk kendaraan besar bahkan sekelas truk kontainer hanya sebesar Rp7.000. Atas kejadian ini, Asep pun mengimbau setiap pemilik kendaraan yang berada di Kota Bandung untuk memarkir di lokasi yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Cerita pilu mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia tengah menghebohkan jagat maya. Mereka melaporkan dugaan penganiayaan yang dilakukan manajemen sirkus kepada Kementerian HAM. Sejumlah foto pemain sirkus Oriental Indonesia yang diambil sekitar tahun 70-an hingga tahun 80-an saat ini beredar di masyarakat. Foto-foto ini diambil saat sejumlah pemain melakukan atraksi sirkus di beberapa kesempatan. Ada juga sebuah foto yang bertuliskan curahan hati salah satu pemainnya yang jatuh saat atraksi dan sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung. Ternyata saya patah tulang belakang. Saya diterumin ke setrumin Pak. Di badan saya, kalau saya diterumin sampai saya jatuh lemes. Akhirnya dipasung Pak selama 2 minggu. Sebelumnya, kisah pilu diceritakan oleh sejumlah mantan pemain Oriental Sirkus Indonesia Taman Safari saat bertemu dengan Wakil Menteri HAM Mugianto di kantor Kementerian HAM. Salah satunya adalah Ida. Ia bergabung dengan Oriental Sirkus Indonesia karena dibawa orang tuanya sejak usia 5 tahun pada tahun 1976. Ida bercerita, dirinya kerap disiksa dan dipukul dalam latihan akrobatik hingga akhirnya mengalami patah tulang belakang. Seperti dipukulin gitu, dipukulin kalau ada salah apa sedikit dipukul gitu. Tahun 76 itu Ibu Ida umur berapa? Sekitar 5 tahun, sekitar kurang lebih. Nah, terus pada tahun 89 akhir, pada saat itu saya main terapis akrobatik di udara itu, saya jatuh pada saat siung tahun 89. Nah, setelah saya jatuh itu, saya nggak langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi saya masih istilahnya cuma dirawat di dalam cukup lama lah di situ saya dirawat, karena mereka juga nggak tahu saya kenapa. Pokoknya ini saya cuma dibantu dipijit sama teman gitu ya. Jadi sementara itu melalui Wakil Menteri HAM, pihaknya akan koordinasi dengan pihak terkait yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan. Statement langsung dari mereka yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan yang bisa
bisa jadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Jadi kami dengarkan dari mereka ada kemungkinan banyak sekali tindak pidana yang terjadi di sana, banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga yang mungkin orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Jika terbukti ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan pihak Taman Safari, Kementerian HAM berjanji akan menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Vice President Taman Safari Indonesia, Barata Mardikusno, mengungkapkan pihaknya pernah menerima somasi dari mantan pemain sirkus yang menuntut pertanggungjawaban dengan nilai mencapai 3,1 miliar rupiah. Founder Oriental Circus Indonesia sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, membantah adanya penganiayaan dan menduga ada provokator yang sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif. Disiplinan itu kan dalam pelatihan ya, pasti ada. Saya harus akui pasti ada. Cuma kalau pakai dipukul, pakai besi, pakai apa, nggak mungkin lah. Kalau nanti dia luka malah dia nggak bisa atraksikan gitu ya. Justru kita bisa lihat dari foto-foto mereka kan tidak ada rasa tertekan gitu ya. Tidak ada rasa tertekan dan mereka sangat-sangat happy gitu. Itu satu. Nah kedua berkaitan dengan apa tadi yang disebut penyiksaan itu ya. Itu kan hanya membuat sensasi supaya yang dengar wah serius gitu ya. Kalau benar-benar apakah benar seperti itu ya, itu juga kan sangat tidak dimasuk di akal gitu ya perbuatan itu. Meminta mereka untuk terisolasi dari dunia luar itu gimana Pak Tony? Di sirkus nggak mungkin lah ya. Sirkus kan pagarnya cuma 1 meter gitu ya. Bagaimana isolasi? Nggak bisa juga. Kan sirkus itu bebas ya. Malah anak-anak itu kan biasa bantu. Kalau ada filmnya bisa dilihat waktu sirkus berjalan tuh ada tuh. Ya anak-anak kan bantu ini, bantu itu gitu ya. Bantu pengunjung, bantu apa, melayani gitu kan. Seperti itu. Jadi nggak bisa diisolasi kalau sirkus karena keluar masuknya pengunjung kan banyak ya. Nggak bisa kita cegah. Jadi sulit sekali. Ada sosok provokasinya gitu loh yang menciptakan ini. Mengandung unsur kebohongan, ada rencana upaya hukum untuk terkait dengan kasus ini Pak Tony? Kalau terhadap anak-anak kasihan lah ya mereka ya, kalau saya pikir tapi kepada provokatornya itu harusnya kita harus bisa. Artinya lagi mengupayakan upaya hukum? Iya, kita akan upayakan itu. Tapi terhadap anak-anak ya kayak anak sendiri lah ya, bagaimana dia bicara juga kan kita harus sadar mereka memang dibawa ke arahnya ke situ kan gitu ya. Pasti mereka akan cacat nanti kan. Ya. Pak, kalau untuk pembicaraan dengan Kementerian HAM kan kemarin mereka bilang minggu ini ya mau ngobrol dengan saya malah belum tahu, saya dengar gitu ya, bukan ke saya mungkin ya. Akan memanggil untuk berdialog. Ya saya belum ada. Saya belum tahu. Oh. Kalau dipanggil mungkin dari Pak Tony sendiri tanggapannya. Beralih ke informasi lain, pemirsa, kehebohan warga Bekasi tentang adanya bau misterius masih menjadi perhatian hingga saat ini. Perusahaan gas negara menyebut bau gas yang menyengat di Bekasi ini bukan dari kebocoran pipa gas. Usai mendapatkan laporan, pihak perusahaan gas negara atau PGN langsung melakukan penelusuran di sejumlah titik di Kota Bekasi maupun di Kabupaten Bekasi. Dari hasil penelusuran tim teknisi PGN di lapangan, pihaknya memastikan bahwa bau gas yang cukup menyengat ini bukan berasal dari pipa gas yang bocor. Meski demikian, pihak PGN tetap melakukan pemantauan ketat serta melakukan koordinasi dengan pihak berwenang demi menjaga keamanan masyarakat dan pelanggan gas bumi. Dari pemantauan pengecekan menyeluruh yang sudah dilakukan, tidak terdapat indikasi kebocoran dari pipa gas PGN. Meskipun informasi dari tim di lapangan bahwa pada saat ini bau sudah tidak tercium kembali, namun PGN tetap melakukan pemantauan secara ketat bersama dengan pihak yang berwenang untuk terus berkoordinasi memastikan keamanan masyarakat dan pelanggan gas
gas bumi. Hal ini sejalan dengan prioritas kami untuk memastikan keselamatan dan keandalan infrastruktur dalam menyalurkan energi gas PGN. Sebelumnya warga Kota Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan bau gas yang cukup menyengat. Bau gas muncul di sejumlah kecamatan antara lain Mustika Jaya, Medan Satria, hingga Bekasi Utara. Bau gas muncul sejak Jumat malam membuat pernafasan warga terganggu. Bahkan tidak hanya di luar rumah, bau gas juga tercium hingga di dalam rumah. Awalnya banyak warga yang mengira bau gas berasal dari tabung gas di dapur rumahnya masing-masing. Kayak semacam gas, sekitar jam 8 ke jam 9 saya kira gasnya itu dari dalam, lalu saya cek aman, tapi kemudian saya dari luar seperti bau gas, ya udah akhirnya kita tutup semua gitu. Oh gitu. Kenapa-napa gitu, lalu saya mati-matiin gitu. Lama nggak sih Pak durasinya Pak? Durasi sampai jam, itu masih tercium sampai jam 11 Pak. Jam 11? Iya, saya istirahatnya jam 11. Cari-cari kemana, ke warung abang nggak dapat juga. Iya, tapi belum ketahuan titik-titik itunya. Belum ketahuan titiknya mah di mana ada tuh bau-baunya. Ngeganggu gak Pak? Lah ganggu banget baunya, iya, nggak enak ya. Gimana sih, kayak di tenggorokan sakit gitu? Sakit banget ke hidung, ke itu juga kayaknya banget. Nyengat ya. Sementara itu, Wali Kota Bekasi mengatakan pada Jumat malam BPBD Kota Bekasi juga bergerak ke beberapa lokasi untuk mencari tahu sumber bau gas. Namun hingga saat ini penyebab bau gas belum diketahui. Seperti gas nih Pak di sejumlah wilayah Kota Bekasi. Jadi ada beberapa memang gas yang hari ini sedang diidentifikasikan di lokasi-lokasi mana yang mungkin terjadi kebocoran. PGN dan juga Sinergi sudah bergerak ke lapangan dan akan dilakukan segera mungkin untuk rehabilitasi dan perbaikan. Titik-titiknya di mana Pak? Sumbernya Pak? Sementara masih tersebar ya, jadi kita masih sedang melakukan terus identifikasi terkait dengan lokasi-lokasi yang ada. Bau gas yang cukup menyengat tercium di sejumlah wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat malam. Bahkan bau gas yang belum diketahui sumbernya dari mana tercium hingga Sabtu pagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, hingga saat ini Pemkot Bekasi masih mencari tahu sumber bau misterius yang mengganggu pernafasan warga. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyebut pihaknya menerjunkan tim untuk mencari sumber bau tersebut. Langkah-langkah dan menempatkan personil, dan kami juga memerintahkan kepada para lurah dan camat untuk apabila ada sewaktu-waktu kemudian muncul bau yang menyengat lagi, ini akan mudah diidentifikasikan terkait dengan sumber yang sampai hari ini memang masih misterius. Karena kami lakukan juga investigasi terkait di sepanjang Kali Bekasi. Karena kami khawatirkan juga di samping bau mungkin nanti juga mencemari terkait dengan sungai-sungai yang ada. Karena biasanya juga limbah ini pada saat musim hujan ini biasanya limbah pabrik pun dibuang. Dari hasil pantauan kita, kondisi sungai juga masih dalam kondisi yang cukup jernih, ya, tidak berbau dan tidak berwarna hitam dan juga tidak berbusa. Jadi saya kira hari ini masih terus kita pantau dan belum diketahui secara pasti karena memang baunya ini kan beda-beda tipis nih. Kadang juga apabila angin cukup kencang, ya juga terkait dengan TPA Bantar Gebang juga memberikan kontribusi terkait dengan bau yang ada. Jadi saya kira memang masih kita akan coba terus telusuri terkait dengan asal. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis.
Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang ditetapkan tersangka dalam perusakan dan pembakaran mobil polisi di Depok, Jawa Barat. iNews Malam akan segera kembali.